Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah bioteknologi dengan materi DNA rekombinan yang beranggotakan saya sendiri, Eva Kanifal Zahroh, NIM 057, Vena Camelia, NIM 038, dan Kansa Melatika Hilman, NIM 040. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi DNA rekombinan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai DNA rekombinan dengan 3 subbab, yaitu konsep dasar DNA rekombinan yang akan dijelaskan oleh Mbak Vena Camelia. Yang kedua ada teknik pembuatan DNA rekombinan yang akan dijelaskan oleh Mbak Melati. Dan yang ketiga ada contoh DNA rekombinan dan pembuatannya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Vena mengenai konsep dasar DNA rekombinan. Yang pertama ada sejarah DNA rekombinan. Nah, alat dasar atau komponen yang diperlukan untuk membuat DNA rekombinan ditemukan pada tahun 1970. Molekul DNA rekombinan pertama dilakukan di Universitas Stanford tahun 1972 menggunakan alur pembelahan dari enzim replikasi dan kemampuan dari DNA ligase yang menggabungkan dua untai DNA bersama. Cara ini kemudian dikembangkan di tahun 1973 dengan menggabungkan fragmen DNA ke vektor plasmid PSC101, di mana merupakan elemen ekstra kromosal yang diisolasi bakteri Escherichia coli. Molekul rekombinan ini bertindak sebagai replikon, sehingga dengan membuat molekul rekombinan in vitro dan menempatkannya ke dalam sel bakteri, di mana kemudian bereplikasi secara in vivo ketika ditumbuhkan ke dalam cawan. Hal ini kemudian dikenal sebagai cloning gen. Kombinasi molekul DNA merupakan penyusunan kembali informasi genetik melalui proses penggabungan dua potongan molekul DNA dari molekul DNA yang merupakan calon gen pendonor dengan molekul DNA yang merupakan calon gen penerima donor. Kemudian hasil dari proses rekombinasi tersebut adalah molekul DNA baru. Rekayasa genetika merupakan dasar bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern. Pada rekayasa genetika dilakukan identifikasi, replikasi modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan maupun organ. Teknik yang paling besar dalam rekayasa genetika adalah teknik rekombinasi DNA untuk menciptakan suatu DNA rekombinan. Rekayasa genetika memungkinkan adanya manipulasi gen sehingga ekspresi gen dapat disesuaikan dengan target peneliti. Teknik rekayasa genetika ini telah banyak digunakan untuk menghasilkan produk-produk pangan, pertanian, peternakan, maupun produk kesehatan dengan membentuk organisme-organisme transgenetik atau GMO, yaitu Genetically Modified Organism. Produk-produk hasil rekayasa genetika biasanya memiliki fenotip yang unggul karena dalam prosesnya telah disisipkan gen yang mengkode sifat unggul suatu organisme. Misalnya saja produk rekayasa genetika di bidang pertanian memiliki keunggulan berupa ketahanan terhadap hama penyakit, ketahanan terhadap kekeringan, penampilan lebih menarik, nutrisi lebih lengkap dibandingkan produk asli non-transgenetik, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut dapat tercapai karena pada rekayasa genetika terjadi proses pemindahan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. GMO atau Genetically Modified Organism atau organisme yang telah direkayasa secara genetik. Rekayasa genetik memiliki keunggulan yaitu mampu memindahkan materi genetik dengan ketepatan yang tinggi dan mampu dikontrol dalam waktu yang relatif lebih singkat. Teknologi DNA rekombinan yang digunakan dalam proses merekayasa organisme ini bekerja dengan menyisipkan fragmen atau potongan DNA target ke suatu vektor sehingga memungkinkannya adanya integrasi dan perbanyakan dalam sel organisme yang berperan sebagai inang. Rekombinasi DNA secara alami sebenarnya sudah terjadi melalui persilangan, penyerbukan, dan perkawinan. Namun, rekombinasi DNA yang terjadi di alam tidak dapat dikontrol proses dan hasilnya, sehingga hanya akan dapat dilihat dari adanya variasi genotip maupun variasi fenotip secara alami. Proses rekombinasi DNA secara alami di alam tersebut kemudian diadaptasi untuk dilakukan secara in vitro melalui teknologi yang disebut DNA rekombinan.
Teknologi DNA rekombinan ini meliputi sekumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasi gen-gen secara buatan untuk menghasilkan ekspresi gen target yang terkontrol. Proses dalam membuat DNA rekombinan ini dikenal sebagai proses rekombinasi DNA. Pada teknologi DNA rekombinan setidaknya dibutuhkan beberapa perangkat utama yang mendukung keberhasilan teknik ini. Komponen-komponen tersebut akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah komponen utama DNA rekombinan. DNA rekombinan memiliki beberapa komponen utama untuk melakukan prosesnya. Yang pertama yaitu DNA target. DNA target merupakan sumber DNA atau gen yang akan dikloning dan diteliti ekspresinya. Contohnya, ketika kita ingin memproduksi bibit padi yang tahan kekeringan, maka DNA target yang akan disisipkan ke vektor plasmid adalah fragmen DNA yang dapat mengkode sifat tahan kekeringan dari spesies tanaman apapun. Selanjutnya adalah vektor plasmid. Bentuk DNA plasmid yang sederhana memungkinkan pengguna plasmid sebagai alat DNA rekombinan, terutama sebagai vektor untuk menyisipkan gen target. Plasmid memiliki fungsi dalam proses rekombinasi DNA diantaranya yang pertama sebagai vektor untuk mengkloning fragmen DNA yang akan mengubah sifat dari bakteri. Yang kedua, untuk melakukan perbanyakan gen atau copy gen yang disisipkan dengan bantuan sel bakteri atau sel kompeten. Bagian pendukung dari vektor plasmid adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu origin of replication atau ORI, yang kedua promoter, yang ketiga penanda selektif, yang keempat ada multiple cloning sites. Yang pertama ORI atau origin of replication yaitu sequence spesifik dalam DNA yang merupakan tempat replikasi. Vektor plasmid harus memiliki ORI untuk memulai replikasinya. Dengan ORI, maka proses replikasi untuk perbanyakan salinan gen target dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah promoter, yang merupakan sequence spesifik dalam DNA yang merupakan tempat pengikatan protein enzim yang menginisiasi proses transkripsi. Promoter terletak di ujung aksen 5 untai DNA sense. Promoter proses rekombinasi DNA juga terlibat dalam perbanyakan salinan gen target. Yang ketiga ada penanda selektif atau selectable marker, merupakan gen yang dimasukkan ke dalam plasmid vektor, biasanya berupa gen pengkode sifat resistensi terhadap antibiotik tertentu. Yang keempat ada multiple cloning site atau MCS, dikenal dengan istilah polylinker, yang merupakan segmen DNA pendek yang mengandung kurang lebih dari 20 sisi pemotongan atau restriction site. MCS harus ada di dalam vektor plasmid. Biasanya setiap plasmid memiliki MCS yang unik. Tujuan keberadaan MCS ini adalah untuk memungkinkan adanya fragmen DNA target untuk disisipkan pada sisi tersebut. Komponen utama DNA yang ketiga adalah enzim endonuklease restriksi. Enzim pemotongan yang dapat memotong double helix DNA pada urutan basa tertentu dan akan menghasilkan ujung potongan baik ujung lengket ataupun ujung tumpul. Enzim pemotongan ini memotong ikatan fosfodiester DNA pada rangka gula fosfatnya. Ada 3 jenis enzim restriksi endonuklease, yaitu tipe 1, 2, dan 3.
Berikut ada tabel yang menyajikan tentang nama enzim dari contoh enzim endonuklease restriksi serta sekuen pengenalnya dan mikroorganisme asalnya. Bisa dilihat di PPT. Enzim endonuklease restriksi mempunyai dua sifat. Yang pertama, setiap enzim endonuklease restriksi hanya mengenal dan memotong urutan nukleotida tertentu pada untai DNA, sehingga pemotongannya akan bersifat spesifik. Yang kedua, yaitu kemampuan setiap enzim endonuklease restriksi untuk menghasilkan ujung lengket atau sticky end maupun ujung tumpul atau blunt end. Pada gambar di samping tersebut ada gambar sticky end dari enzim restriksi serta blunt end dari enzim restriksi. Selanjutnya adalah komponen utama DNA rekombinan yang bernama enzim ligase. Enzim ligase ini berfungsi untuk menyambungkan fragmen DNA yang telah terpotong oleh endonuklease restriksi. Secara alami, enzim ligase dibutuhkan untuk menggabungkan fragmen Okazaki saat proses replikasi DNA. Enzim ligase dikelompokkan dalam dua jenis berdasarkan kofaktornya, yaitu enzim ligase NAD+ dependent yang hanya ada di bakteri serta enzim ligase ATP dependent yang terdapat di bakteriofag, Eubacteria, Archaea, dan virus. Selanjutnya yaitu sel kompeten. Sel kompeten adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima DNA asing atau ekstraselular naked DNA dari luar sel melalui proses transformasi. Sel ini dinilai kompeten karena telah dimodifikasi untuk mempunyai sifat dinding sel yang dapat bersifat permeabel sementara, dan molekul DNA dapat melewatinya dengan rupa vektor plasmid. Selanjutnya adalah teknik rekombinasi DNA. Nah, teknik rekombinasi DNA ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu pemotongan DNA target dan DNA plasmid vektor dengan enzim endonuklease restriksi. Yang kedua itu ada penyambungan potongan DNA target dan enzim plasmid vektor dengan enzim ligase. Yang ketiga itu ada transformasi DNA target, di mana DNA target dan DNA plasmid vektor ini ke dalam sel kompeten. Nah, contohnya itu sel kompetennya yaitu E. coli ataupun Agrobacterium tumefacens. Yang keempat ada seleksi atau screening untuk mendapatkan klon DNA rekombinan yang sesuai target. Selanjutnya contoh produk DNA rekombinan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Eva. Nah, berikutnya ada contoh mengenai produk DNA rekombinan. Yang pertama itu ada hormon insulin. Nah, insulin sendiri adalah salah satu jenis protein terkecil di dunia yang terdiri dari 51 asam amino. Insulin itu terbuat dari bahan baku glukosa dan garam yang difermentasi menggunakan bakteri E. coli. Insulin ditemukan oleh orang ahli fisiologis kebangsaan Inggris, Sir Edward Albert Sharpe Schaeffer pada tahun 1910, bahwa pankreas telah membawanya ke penemuan zat yang biasanya akan diproduksi pada orang normal, yaitu insulin. Selain itu, Elliot Joslin menerbitkan buku edisi pertamanya, judulnya Pengobatan Diabetes Mellitus pada tahun 1916. Ia merupakan tokoh yang berpengaruh dalam perawatan diabetes. Nah, hormon insulin itu sendiri merupakan hormon yang disekresikan oleh kelenjar pankreas melalui aliran darah. Hormon ini berperan dalam menjaga kestabilan kadar gula dalam pembuluh darah.
Nah, pada pembuatan hormon insulin itu yang pertama langkahnya adalah mengidentifikasi dan mengisolasi gen penghasil insulin dari sel pankreas manusia. Nah, pada langkah ini meliputi mRNA yang telah disalin dari gen penghasil insulin itu diekstrak dari sel pankreas. Kemudian enzim transkriptase ditambahkan pada mRNA bersamaan dengan nukleotida penyusun DNA. Kemudian enzim transkriptase menggunakan mRNA sebagai cetakan untuk membentuk DNA berantai tunggal. Nah, DNA ini kemudian dilepaskan dari mRNA. Kemudian enzim DNA polimerase digunakan untuk melengkapi DNA rantai tunggal menjadi rantai ganda yang disebut dengan DNA komplementer atau cDNA yang merupakan gen penghasil insulin. Nah, kemudian langkah yang kedua itu ada melepaskan salinan gen penghasil insulin dengan cara memotong kromosom secara khusus menggunakan enzim restriksi. Nah, yang ketiga, pengekstrakan plasmid dari sel bakteri, kemudian membuka plasmid dari sel bakteri dengan menggunakan enzim restriksi yang lain. Sementara itu, di dalam serangkaian tabung reaksi atau cawan Petri, gen penghasil insulin manusia atau dalam bentuk cDNA atau disebut tadi DNA komplementer itu dipersiapkan untuk dipasangkan pada plasmid yang terbuka tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu memasang gen penghasil insulin ke dalam cincin plasmid. Nah, mula-mulanya ikatan yang terjadi masih lemah. Kemudian dimasukkan enzim DNA ligase untuk memperkuat ikatan sehingga menghasilkan molekul DNA rekombinan atau plasmid rekombinan yang bagus. Kemudian yang kelima, memasukkan plasmid rekombinan ke dalam bakteri E. coli. Di dalam sel bakteri ini, plasmid mengadakan replikasi. Nah, yang kemudian yang terakhir, bakteri E. coli akan dikultur dan akan berkembang biak dengan cepat menghasilkan kloning-kloning bakteri yang mengandung plasmid rekombinan penghasil insulin. Nah, melalui rekayasa genetik ini akan dihasilkan E. coli yang merupakan hasil insulin dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Nah, contoh yang kedua ada vaksin rekombinan. Vaksin rekombinan ini dibuat melalui teknologi DNA rekombinan yang pada dasarnya merupakan teknologi pengkloningan gen yang direkayasa. Lebih lanjut, untuk menghasilkan produk protein yang diinginkan. Pengklonan gen adalah suatu proses memasukkan DNA atau gen asing ke dalam suatu sel inang dengan bantuan vektor. Teknik cloning gen meliputi 4 tahap utama, yaitu konstruksi DNA, rekombinan transformasi, seleksi sel klona, dan pengisolasian klona DNA rekombinan yang membawa gen yang diinginkan. Nah, dalam pembuatan vaksin rekombinan itu melibatkan pengklonan gen yang melibatkan DNA target sebagai donor dan vektor sebagai perangkat pembawa gen target untuk membentuk DNA rekombinan. Nah, selanjutnya vektor rekombinan ini akan ditransformasikan ke sel inang untuk direplikasikan membentuk klona dan kemudian menjadi vaksin rekombinan. Contoh yang ketiga adalah golden rice atau beras emas. Nah, golden rice sendiri itu merupakan produk rekayasa genetika di mana genom tanaman padi disisipi gen phyton synthase atau PSY dari bunga narsis atau gen Lycopene cycles atau SCRT1 dari bakteri tanah Erwinia Euredovora sehingga tanaman mampu memproduksi enzim yang mengkalisator biosintesis carotenoids atau beta karoten dalam endosperm biji. Nah, dalam pembuatan golden rice meliputi beberapa tahap rekayasa genetik yang meliputi yang pertama itu 2 gen dimasukkan dalam ris genom dengan rekayasa genetika sehingga terjadi akumulasi dari beta karoten dalam gabah dengan menambahkan hanya 2 sifat atau jenis. Pertama adalah pioten sintase atau PSY dan pioten desaturase atau CRT1. Jaringan disusun kembali dan hasilnya beta karoten yang berasal dari bunga bakung atau daffodil. Selain itu, untuk melengkapi proses pembentukan beta karoten, ditambahkan pula gen dari bakteri Erwinia Euredivora. Nah, tahap yang kedua itu menambahkan gen ferritin yang berasal dari kacang ke dalam gen pati untuk meningkatkan kadar zat besi. Gen metallothionin yang terdapat pada tanaman padi liar atau wild type untuk meningkatkan persediaan protein sulfur. Nah, penyisipan gen pada suatu tanaman membutuhkan proses yang sangat sulit dan panjang. Untuk menyisipkan sebuah gen pada sel tumbuhan, kita membutuhkan vektor tertentu. Vektor adalah organisme yang berfungsi sebagai kendaraan pembawa materi genetik yang akan disisipkan. Nah, langkah-langkah penyisipan dalam penyisipan gen pada suatu sel tanaman meliputi yang pertama,
TI plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium itu dikeluarkan dari sel bakteri Agrobacterium kemudian dipotong dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi. Nah, yang kedua, isolasi DNA pengkode protein atau gen yang kita inginkan dari organisme tertentu. Kemudian yang ketiga, disisipkan gen yang kita inginkan tersebut pada plasmid dan direkatkan pada enzim DNA ligase. Kemudian yang keempat, dimasukkan kembali plasmid yang sudah disisipi gen ke dalam bakteri Agrobacterium. Kemudian yang kelima, plasmid yang sudah disisipi gen akan terduplikasi pada bakteri Agrobacterium. Kemudian yang keenam, bakteri akan masuk ke dalam sel tanaman dan mentransfer gen. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu sel tanaman itu akan membelah. Tiap pada sel anak akan memperoleh gen baru dalam kromosom dari sel tanaman dan membentuk sifat atau karakteristik yang baru yang sesuai dengan gen yang telah disisipkan. Nah, bisa dilihat ini adalah langkah-langkah dari penyisipan gen tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian bakteri yang telah terintegrasi dengan T plasmid ini akan dimasukkan ke dalam potongan kecil dari sel tanaman atau explant, misalnya potongan kecil dari daun. Nah, metode untuk memasukkan DNA plasmid yang terdapat pada sel bakteri ke sel tanaman ini disebut dengan transformasi sel. Nah, kemudian explant yang sudah memiliki gen tertentu tersebut akan dikulturkan atau dikembangbiakan dengan cara in vitro atau di luar tubuh tanaman, misalnya pada cawan petri. Ini bisa dilihat gambarnya. Nah, kemudian explant dari tanaman tersebut akan tumbuh menjadi kalus ini atau kumpulan sel yang dapat diinduksi untuk membentuk batang dan akar. Kemudian kalus ini akan tumbuh menjadi plantet tanaman kecil dan kemudian menjadi tanaman yang besar. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai materi DNA rekombinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.